Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Rahmadani, mahasiswi program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang formasi historis pesantren pada masa Wali Songo dan masa kolonial. Sebelum kita membahas tentang historis pesantren pada masa Wali Songo dan masa kolonial, alangkah baiknya kita sedikit mengetahui tentang apa itu pesantren. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang pesat bersamaan dengan transformasi kekuatan politik yang ada di Nusantara. Dalam dinamika perkembangannya, pesantren yang sangat bercirikan agama ini tidak hanya menyelenggarakan kegiatan dalam kehidupan pendidikan agama Islam, yang dalam artian mengenalkan sosialisasi nilai-nilai dan tradisi, serta mengembangkan profesi, namun juga dalam kegiatan bidang keilmuan yang sangat khas. Dalam kehidupan pesantren, yang lebih dikenal dengan pondok pesantren, selalu mengenalkan tradisi Islam yang berintegrasikan dengan kebudayaan tradisional di masa lalu. Dalam tradisi pesantren sendiri, kitab kuning menjadi ciri khas dan identitas yang tidak dapat dilepaskan. Adanya pondok pesantren di Indonesia diawali oleh perkembangan agama Islam yang dibawa oleh pedagang di Nusantara sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Selain itu, sejarah perjalanan pesantren di Indonesia tidak lepas dari peran Wali Songo dan pada masa zaman kolonial. Seiring dengan banyaknya masyarakat yang mau menerima dan mau belajar agama Islam, maka perkembangan pesantren di Indonesia menjadi semakin luas dan semakin pesat. Secara terminologi, pesantren adalah suatu lembaga pendidikan berbasis agama Islam yang dikonsep dengan sistem tinggal di dalam lingkungan pondok pesantren tersebut atau sistem asrama. Di dalam lingkungan pondok pesantren ini, para penghuni pondok pesantren hidup dalam suasana Islami yang sesuai dengan ajaran pendidikan agama Islam di pesantren. Di dalam pondok pesantren ini, figur atau pemimpin yang menjadi panutan dan sangat dihormati adalah seorang kiai. Pesantren juga merupakan pusat belajar agama Islam yang beberapa di antaranya terdiri dari belajar Al-Quran, kitab kuning, dan berbagai keilmuan agama Islam yang lainnya. Baik, saatnya memasuki inti dari pembahasan kita kali ini, yakni tentang formasi historis pesantren pada masa Wali Songo dan masa kolonial. Yang pertama yakni pada masa Wali Songo. Islamisasi sebagai cikal bakal pendirian pesantren sebagai media dakwah yang banyak diterima masyarakat Nusantara. Pesantren yang berdiri sejak zaman dahulu sampai saat ini masih tetap eksis. Pesantren sendiri merupakan corak asli dari bangsa Indonesia atau asli buatan Indonesia. Tokoh-tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat atau biasa kita sebut sebagai Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren di Kembang Kuning yang kemudian pindah ke Ampel Dental, Surabaya. Misi keagamaan dan pendidikan Sunan Ampel mencapai sukses, sehingga beliau dikenal oleh masyarakat Majapahit. Lalu kemudian, bermunculan pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh putra-putri beliau dan juga para santrinya. Misalnya seperti pesantren Giri oleh Sunan Giri, pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan pesantren Tuban oleh Sunan Bonang. Karena pada saat awal penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, banyak sekali pengikut dan murid-muridnya yang menetap di rumah beliau, maka didirikanlah bangunan lain yang diorientasikan untuk para murid-muridnya tersebut. Hal inilah yang menjadi cikal bakal pendirian pesantren sebagai media dakwah agama Islam. Selain Sunan Ampel, Sunan Giri, Raden Fatah, dan Sunan Bonang, Wali Songo lainnya juga sebagian besar ikut mendirikan pesantren supaya mempermudah dalam mengajarkan dakwah Islam. Pesantren selain sebagai tempat belajar agama, juga dilengkapi asrama dan masjid sebagai perlengkapan dalam mempelajari agama Islam. Kedudukan dan fungsi pesantren pada saat itu belum sebesar dan sekompleks sekarang. Pada masa awal, pesantren hanya berfungsi sebagai alat islamisasi
dan sekaligus memadukan 3 unsur pendidikan, yakni ibadah untuk menanamkan iman, tablik untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, pada masa Kerajaan Mataram, pesantren dijadikan sebagai lembaga pendidikan formal. Anak-anak Muslim di wilayah Kerajaan Mataram diharuskan mengikuti pengajian Al-Quran setiap hari di surau-surau untuk tingkat dasar dan di pesantren untuk tingkat lanjut. Memasuki historis yang kedua, yakni masa kolonial. Kedatangan kolonial Belanda ke Nusantara membawa pengaruh terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Karena 2 tujuan besar mereka, yakni imperiumisasi dan misionarisme untuk menjajah. Terhadap misi-misi misionaris, kolonial Belanda tidak suka kepada masyarakat penduduk pribumi yang beragama Islam, sehingga kerap sekali mereka membunuh rakyat jelata yang beragama Islam pada saat belajar agama di surau ataupun pesantren. Pada masa kolonial, regulasi tentang pembelajaran agama terutama pendidikan Islam diatur secara ketat. Karena misionerisme mereka untuk melancarkan paham sekuler dan agama Kristen ke seluruh penjuru tanah air. Usaha misionerisme tersebut tetap dilanjutkan sampai tahun 1882. Pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut sebagai Priesterraden. Salah satu bentuk usaha pesantren dalam menyaingi sekolah kolonial adalah dengan memasukkan beberapa item sekolah kolonial ke dalam pesantren. Seperti model halakoh di pesantren, ditambah dengan unit-unit kelas dengan sarana dan prasarana, seperti bangku dan meja ruangan. Namun, menurut Maksum, ini hanyalah sebagai salah satu alasan atau salah satu cara memantik masyarakat untuk tetap belajar di pesantren. Karena pada waktu itu, masyarakat sudah mulai terpengaruh oleh cara pandang sekuler pemerintah kolonial mengenai pendidikan Islam. Saat zaman penjajahan Belanda sampai tahun 1945, walaupun Indonesia sudah merdeka, pendidikan Islam banyak dikacaukan oleh sistem pendidikan Belanda yang tujuannya menyamakan kemampuan penduduk pribumi melalui sekolah kolonial. Praktek pendidikan kolonial ini berusaha mendiskriminasikan antara anak pejabat dengan anak dari kalangan masyarakat lapisan bawah dan membedakan antara priayi dan anak pribumi. Masuknya sistem pendidikan kolonial dalam sistem pemerintahan Orde Lama karena Belanda ingin menciptakan tenaga kerja yang terdidik oleh sekolah kolonial untuk menjajah atau mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Akhirnya, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren menjadi institusi yang paling kolot, yang hanya berorientasi pada ilmu agama dan mengabaikan ilmu lainnya. Bisa dikatakan, orientasi pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda dalam upaya survive. Survive mempertahankan ideologi keagamaan yang dibangun oleh para waliullah dan ulama di tengah gempuran kolonialisme penjajah. Ketika pemerintah kolonial berkuasa di Indonesia, tampaknya mereka tidak mampu mengendalikan pertumbuhan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Walaupun mereka melakukan segala cara, melakukan segala upaya dan mengeluarkan berbagai kebijakan politik yang diskriminatif dan represif terhadap lembaga pendidikan Islam, tetapi tidak membuat pesantren dan madrasah surut atau bahkan terhenti. Malah justru, lembaga pendidikan Islam dapat eksis sampai zaman modern sekarang ini. Di masa kolonial, wilayah pendidikan Islam di Indonesia diwakili oleh sekolah kolonial sebagai model sistem pendidikan kolonial dan pesantren sebagai model pendidikan Islam. Dualitas pendidikan ini bertahan sampai kemerdekaan Indonesia ketika pendidikan dikelola oleh 2 kementerian, yakni Departemen Pendidikan sebagai payung sekolah Belanda dan pendidikan Islam berada di bawah naungan Departemen Agama.